Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget kita lihat, tapi mungkin jarang kita pikirin dalam-dalam. Fotografi hitam putih. Dan ini bukan cuma soal filter di HP kalian ya. Ini tuh sebuah pilihan artistik yang punya kekuatan luar biasa. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia ide kuncinya. Coba deh pikirin. Waktu kita motret pakai warna, kita itu cenderung cuma menduplikasi apa yang mata kita lihat. Tapi begitu kita pakai hitam putih atau bienwei, ceritanya jadi beda total. Kita itu menginterpretasi. Dengan sengaja ngebuang warna, kita seolah-olah maksa diri kita dan yang lihat foto kita untuk nemuin dunia dengan cara yang sama sekali baru. Dan seringnya jauh lebih mendalam. Dan disinilah kita ketemu sama konsep jiwa itu. Banyak fotografer, terutama yang mendalami budaya, percaya kalau dengan menyederhanakan gambar jadi gradasi hitam, putih, dan abu-abu, kita justru menyingkirkan semua kebisingan visual. Perhatian kita jadi nggak kemana-mana lagi, tapi langsung fokus ke esensinya, ke emosi, tekstur, bentuk, dan inti cerita dari subjeknya. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kalau kita tarik ke belakang, secara historis tuh ada dua aliran besar dalam fotografi hitam putih yang ngebentuk cara kita memandangnya sampai hari ini. Coba kita lihat gimana perkembangannya. Di satu sisi, ada aliran Amerika yang lahir dari landscape pesisir barat yang luar biasa megah dan liar. Pelopornya, Ansel Adams, itu perfeksionis banget. Dia ngerasa untuk bisa menangkap keagungan alam itu, fotonya harus sempurna secara teknis. Setiap detail dari ujung ke ujung harus super tajam. Nah, di sisi lain, kita punya gaya Eropa. Bayangin kota-kota Eropa yang padat, penuh sama hiruk-pikuk kehidupan manusia. Fotografer kayak Elliot Erwitt tuh nggak terlalu peduli sama kesempurnaan teknis. Buat mereka, yang paling penting itu menangkap momen manusia yang jujur, yang spontan di jalanan. Fotonya jadi kerasa lebih kasar, lebih hidup, dan fokusnya benar-benar ke cerita sesaat. Ini nunjukin betapa fleksibelnya medium ini kan? Walaupun kedua aliran ini kelihatannya beda banget, landscape yang sunyi lawan jalanan yang sibuk, ternyata keduanya itu diikat oleh satu prinsip fundamental yang sama. Dan inilah dia, kuncinya harmonisasi kontras. Gini deh logikanya. Di foto berwarna, mata kita gampang banget bedain objek berdasarkan warna kan? Misalnya bunga merah di atas rumput hijau, jelas banget. Tapi di hitam putih, kita nggak punya kemewahan itu. Bisa jadi bunga dan rumput tadi cuma kelihatan sebagai gradasi abu-abu yang hampir sama. Jadi, bahasa visualnya itu 100% bergantung pada permainan terang dan gelap. Bagaimana elemen terang dan gelap ini saling berinteraksi untuk membentuk gambar yang jelas dan dramatis, itulah segalanya. Konsep ini nyambung banget sama yang namanya figure ground. Ini pada dasarnya adalah cara otak kita secara otomatis misahin mana subjek utama dan mana latar belakangnya. Nah, kontras yang kuat, misalnya subjek yang terang dengan background gelap, itu bikin kerjaan otak kita jadi gampang banget. Pemisahannya jadi instan dan jelas. Inilah yang bikin fotonya kerasa lebih nendang dan gampang dicerna. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, yuk kita coba aplikasikan. Gimana sih hitam putih ini secara spesifik bisa dipakai untuk menangkap esensi budaya dan manusia? Mari kita lihat lebih dalam. Coba dibayangin sebuah pasar yang riuh atau upacara adat yang penuh warna-warni. Kalau fotonya berwarna, perhatian kita bisa pecah kemana-mana. Nah, seperti yang dijelasin sama antropolog sekaligus fotografer Adi Prasetyo atau Mas Jo, hitam putih itu seolah-olah menghilangkan semua gangguan itu. Kita nggak lagi fokus sama warna bajunya, tapi kita langsung terkunci ke ekspresi wajahnya, ke kehangatan interaksinya. Intinya, kita jadi melihat manusianya, bukan sekedar hiasannya. Nah, ini nih, poin yang penting banget. Teknik itu memang krusial, tapi itu cuma separuh cerita. Kutipan dari Mas Jo ini menegaskan kalau hubungan dengan subjek itu adalah segalanya. Ketulusan yang terekam di foto itu seringkali datang dari kepercayaan dan izin yang diberikan. Itulah cara kita bisa benar-benar menangkap jiwa mereka. Jadi gimana sih fotografer profesional di lapangan melakukannya? Ini bukan sekedar datang terus cepret-cepret loh. Ada proses etis di baliknya. Mereka meluangkan waktu untuk belajar budayanya, mereka berusaha berkomunikasi, dan yang paling penting, mereka selalu minta izin. Kepercayaan itu jadi fondasi untuk bisa menghasilkan potret budaya yang kuat dan otentik. Kekuatan hitam putih itu nggak cuma berhenti di potret loh, ia juga bisa menceritakan kisah yang jauh lebih besar melalui kontras kontekstual. Contoh yang luar biasa kuat adalah foto orang rimba dengan pakaian tradisional mereka, tapi latar belakangnya adalah hamparan perkebunan kelapa sawit. Kontras visual ini langsung bicara. Dia menceritakan sebuah narasi yang dalam tentang perubahan lingkungan dan sosial, sesuatu yang mungkin nggak akan sekuat itu kalau disajikan dalam warna.
Oke, setelah kita ngobrol panjang lebar, apa sih yang perlu kita ingat dari semua ini? Yuk kita simpulkan ide-ide utamanya. Jadi, coba ingat ini. Fotografi hitam putih itu adalah sebuah bahasa visual yang utuh. Ini bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang terungkap. Dia menginterpretasi dunia, menyederhanakannya untuk menunjukkan jiwa, berkomunikasi lewat kontras, dan menceritakan kisah yang mendalam tentang manusia dan lingkungannya. Jadi, lain kali kalian melihat sebuah foto hitam putih, coba deh jangan cuma sekedar melihatnya. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa ya yang lagi coba diinterpretasikan oleh sang fotografer? Di balik semua gradasi abu-abu ini, sebenarnya cerita apa yang sedang disampaikan kepada kita?